saya Irene Salsadiwanti. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi laminar air flow. Laminar air flow merupakan salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk mensterilkan dan meminimalisir alat-alat laboratorium medis dari mikroba atau kontaminasi yang terbawa ikut oleh aliran udara dikarenakan alat ini memiliki pengaturan dan penyaringan aliran udara secara berkontinu, sehingga menjadi steril dan menggunakan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Kenalkan, nama saya Cici Anglia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang laminar airflow dan alat-alat laminar airflow beserta fungsinya. Laminar airflow adalah salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk mensterilkan dan meminimalisir alat-alat laboratorium dari mikroba atau kontaminasi yang dibawa ikut oleh aliran udara, dikarenakan alat ini memiliki pengaturan dan penyaringan aliran udara secara berkontinu sehingga menjadi steril dan menggunakan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Laminar airflow adalah alat ini berbentuk kubus dan dilengkapi sistem pengatur dan filtrasi penyaring. Selain itu, laminar airflow juga dilengkapi dengan tombol lampu yang disebut dengan TL dan tombol lampu ultraviolet yang disebut dengan TLV berfungsi sebagai media pensteril alat, dan tombol blower yang berfungsi sebagai pengering dan juga sebagai pengatur serta penyaring aliran udara, dan speedometer yang berperan sebagai pengatur dan pengukur tekanan pada saat laminar airflow digunakan. Perkenalkan, nama saya Rafli Pramudia Ilham dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cawan Petri dan labu Erlenmeyer. Cawan Petri adalah wadah yang berbentuk bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Labu Erlenmeyer adalah salah satu glassware yang kelihatannya paling banyak digunakan pada analisa di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Bella Dulestari, kelas 1A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan alat dan fungsi laminar airflow, rak tabung ukur, dan pipet tetes. Fungsi rak tabung yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Sedangkan tabung reaksi merupakan tabung yang dibuat dari plastik maupun kaca yang tahan akan perubahan temperatur maupun tahan dari segala reaksi kimia. Fungsi pipet tetes sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Kenalkan, nama saya Vina Novalia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi labu ukur dan kasus steril. Labu ukur 1. Membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. 2. Mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Ramadona, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan alat lab dan bagian blower. Yang pertama, alat laboratorium, salah satunya gelas piala yang memiliki corot kecil yaitu cekungan yang mirip paru untuk membantu proses memindahkan cairan. Gelas piala memiliki takaran, namun tidak diperbolehkan untuk wadah mengukur volume karena takaran ini tidak memiliki akurasi yang tepat sehingga diperlukan alat khusus yaitu gelas ukur. Fungsi gelas piala pertama tentunya untuk mengukur volume larutan, tapi hanya untuk larutan dengan tingkat akurasi rendah.
Kedua, tempat mencampur, memanaskan cairan di atas hot plate atau heater, mereaksikan zat sampel cair atau padat. Ketiga, gelas beaker digunakan menampung cairan titrasi dan filtrat. 4. Sebagai wadah penampung zat kimia. Yang kedua, definisi blower. Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu, juga sebagai penghisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Alifia Putri dari Prodi D3 TLM tingkat 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari laminar airflow. Yang pertama, blower. Fungsi utama blower pada laminar airflow adalah untuk menghembuskan udara bersih yang telah disaring oleh filter ke ruang kerja dan akan keluar dari posisi atas atau depan. Hembusan udara pada laminar airflow diusahakan tidak terlalu kencang dan tidak juga terlalu lemah. Biasanya akan dilakukan pengecekan kekuatan hembusan angin menggunakan alat anemometer. Yang kedua adalah scrubber. Scrubber merupakan variasi alat yang dipergunakan untuk memisahkan partikel-partikel solid dari udara atau gas yang dibantu suatu cairan. Cairan yang dimaksud adalah air, walaupun ada juga yang menggunakan asam sulfur sebagai pengganti air. Hal ini berguna untuk melindungi pengguna dan lingkungan sebagai penetral gas beracun dan gas reaksi dengan penggunaan air dingin yang minimal. Scrubber menyaring asap atau uap dari laminar airflow yang dianggap mengandung asam berbahaya. Metodenya adalah asap atau uap polusi laminar airflow ini dipaparkan dengan air sehingga terlarut ke dalam air. Asap atau uap hasil penyaringan scrubber menjadi lebih bersih atau mempunyai kandungan berbahaya yang telah diturunkan kadarnya. Selanjutnya yaitu HEPA filter. HEPA filter adalah High Efficiency Particulate Air. Filter ini berperan sangat penting untuk penyaringan udara yang masuk. Pori-pori saringan HEPA filter berukuran 0,3 mm. HEPA filter standar setidaknya harus menapis partikel maksimal 0,3 mikrometer sebanyak 99,997%. Nah, jika kita membutuhkan standar filter yang lebih tinggi, bisa menggunakan ULPA filter, yaitu Ultra Low Particulate Air. Filter ini harus selalu dicek untuk menjamin kualitas udara yang dihembuskan. Filter ini perlu diganti secara berkala. Perkenalkan, saya Egy Indriani. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari laminar airflow, yaitu pre-filter dan ruang kerja. Pre-filter. Bagian ini merupakan penyaring udara yang menyaring udara dari lingkungan secara kasar. Artinya, hanya debu dan partikel besar saja yang dapat ditahan oleh filter ini. Ruang kerja. Ruang kerja adalah ruangan yang digunakan untuk meletakkan alat dan bahan yang akan disterilkan. Perkenalkan, saya Restiara Aina Azara. Saya akan menjelaskan definisi dari autoclave. Autoclave merupakan alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Autoclave juga disebut dengan sterilisasi basah. Perkenalkan, saya Nopilia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian autoclave atau cara penggunaan autoclave. Cara penggunaan autoclave atau cara pengoperasian autoclave. Yang pertama adalah membuka tutup autoclave, lalu mengangkat panci yang ada di dalam autoclave, memasukkan air sesuai dengan batas, lalu masukkan kembali panci yang kita keluarkan, menyusun dengan rapi alat-alat yang akan kita sterilkan. Selanjutnya, memberi paselin di antara penutup autoclave dan autoclave, kemudian menutup autoclave berdasarkan tanda dan selang sudah masuk dalam tabung, kemudian kencangkan semua skrup secara berlawanan. Pukul-pukul bagian tutup autoclave agar lebih rapat. Sambungkan kabel power dengan aliran listrik. Tekan tombol ke posisi on atau menyala. Putar tombol pengatur suhu. Katup udara atau uap pada autoclave dibiarkan terbuka.
Pada saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dan timer mulai menghitung waktu mundur. Pertahankan suhu atau tekanan yang sudah dicapai tersebut selama 15 menit dengan memutar tombol pengatur suhu. Setelah 15 menit, tekan tombol power pada posisi off. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai 0 PSI. Itulah cara penggunaan autoclave atau pengoperasian autoclave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Sri Ardianti dari Prodi D3 TLM kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi autoclave. Fungsi autoclave sendiri untuk menghilangkan mikroorganisme yang berada pada alat atau bahan melalui uap bertekanan tinggi, sehingga alat dan bahan tersebut steril dan dapat digunakan kembali. Yang kedua, sebagai penunjang ilmu mikrobiologi dan industri perekonomian. Perkenalkan, saya Nia Febiola dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari tutup autoclave. Yang pertama, katup pengeluaran uap, berfungsi melepaskan uap ketika proses sterilisasi berlangsung. Yang kedua, ampermeter, berfungsi sebagai pengukur besarnya kuat arus listrik pada autoclave. Yang ketiga, penyangga skru pengaman, berfungsi untuk menyangga tutup autoclave agar kencang, rapat, dan tidak bocor. Yang keempat, pegangan pada tutup autoclave, berfungsi untuk membuka atau menutup autoclave. Yang kelima, selang uap, berfungsi sebagai jalan keluarnya uap. Kenalkan, nama saya Kang Yeswansyah BKN, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yaitu dari autoclave, baik itu bagian dalam ataupun luar. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian luar dari autoclave. Yang pertama yaitu sekrup pengaman. Di bagian atas bodi autoclave terdapat sekrup yang didesain secara khusus untuk mengklem dan mengunci tutup autoclave agar kencang, rapat, dan tidak bocor. Jumlah sekrup ini cukup banyak dan melingkar di seluruh lingkaran dandang atau bejana tekan. Yang kedua yaitu tombol on atau off. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan autoclave. Tombol ini ada pada seluruh jenis autoclave, baik autoclave manual ataupun yang sudah menggunakan sistem digital. Yang ketiga yaitu pengatur suhu. Pengatur suhu pada jenis autoclave digital digunakan untuk menentukan besarnya suhu sterilisasi, sekaligus memberikan perintah pada autoclave untuk memulai sterilisasi ketika suhu yang diinput sudah tercapai. Pada autoclave semi otomatis, pengatur suhu digunakan untuk mempertahankan suhu tetap stabil. Yang keempat yaitu power cord. Terdapat di bagian luar slot untuk menghubungkan kabel power dari autoclave ke stop kontak listrik. Kemudian ada bagian dalam dari autoclave. Yang pertama yaitu panci autoclave, digunakan untuk meletakkan barang yang akan digunakan di laboratorium, kemudian disterilisasi menggunakan uap. Yang kedua, saringan autoclave. Saringan autoclave digunakan untuk sterilisasi dengan penyaringan dilakukan untuk mensterilisasi bahan yang mudah rusak jika terkena panas dan bahan yang tidak tahan panas. Kemudian ada lempeng sumber panas, adalah komponen yang akan membantu perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Lempeng sumber panas terbuat dari komparan, lilitan kawat tembaga yang jika dialiri arus listrik akan menghasilkan energi panas. Kemudian tabung selang uap. Tabung selang uap ini berfungsi untuk menyalurkan uap ke dalam autoclave untuk mensterilisasi alat-alat yang akan dipakai atau setelah dipakai. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Dan juga saya mewakili kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak atau Bunda dalam penjelasan kami mengenai LAV dan autoclave. Itulah presentasi dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.